Vaksin COVID-19, siapa takut? Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, saya Rahel Yosefani, mahasiswi Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, mata kuliah Komunikasi Bisnis, kelas Paralel A, dengan NRP 1303-20055. Melalui video ini, saya ingin mengajak para penonton untuk dapat mengenal lebih dalam lagi tentang vaksin COVID-19. Sebelum kita masuk ke dalam vaksin COVID-19, mari kita bahas sekilas tentang apa itu COVID-19. Apa itu COVID-19? Menurut WHO, COVID-19 masih merupakan satu keluarga dari MERS dan SARS. Sampai sekarang, masih belum diketahui dengan pasti asal-usul dari COVID-19 ini. Namun, diperkirakan virus ini berasal dari hewan, yaitu kelelawar dan onta. Penularan antar hewan ke manusia, serta manusia ke manusia. Penularan antar manusia kemungkinan besar melalui percikan dahak saat batuk dan bersin. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, mencuci tangan Anda dengan benar. Kedua, menggunakan masker. Ketiga, menjaga daya tahan tubuh. Keempat, menerapkan physical distancing dan isolasi mandiri. Cara paling sederhana namun efektif. Cucilah tangan Anda dengan air mengalir dan sabun setidaknya 20 detik. Pastikan seluruh tangan Anda sudah bersih. Setelah itu, keringkan tangan Anda menggunakan tisu, handuk bersih, atau pengering tangan. Tidak hanya masker kain, namun akan lebih baik lagi Anda menggunakan masker bedah ataupun masker N95 atau KN95 atau FFP2 respirators. Pastikan Anda mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna, bahkan suplemen bila diperlukan. Kabar gembiranya, vaksin telah datang. 6 vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Vaksin pertama, vaksin merah putih, merupakan hasil kerjasama antara BUMN PT Bio Farma dan lembaga Eichmann Institute. Kedua, AstraZeneca. Uji coba yang dilakukan AstraZeneca dan Universitas Oxford menunjukkan vaksin virus corona produksinya memiliki keefektifan rata-rata 70%. Vaksin AstraZeneca dianggap mudah didistribusikan karena tidak perlu disimpan pada suhu yang sangat dingin. Yang ketiga, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm. Vaksin hanya digunakan pada pejabat China, pelajar, dan pekerja yang berpergian pada saat itu. Namun, pada September 2020, Uni Emirat Arab menjadi negara pertama di luar China yang menyetujui penggunaan vaksin ini. Keempat, Moderna. Mengeklaim vaksin produksinya memiliki efektivitas sebesar 94,5%. Pada akhir November lalu, Moderna mengaku telah mengajukan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 kepada regulator Amerika Serikat dan Eropa. 5. Pfizer Inc. and BioNTech. Pada uji coba terakhir 18 November 2020, mereka mengklaim 95% vaksinnya efektif menangkal virus corona dan tidak menimbulkan risiko masalah keamanan. Keenam, Sinovac Biotech Ltd. Sinovac, satu dari 6 vaksin yang telah dipesan pemerintah Indonesia itu telah tiba di tanah air pada Minggu 6/12/2020. Ada 1,2 juta dosis yang datang pada kuartal pertama ini. Sedangkan sisanya 1,8 juta dosis datang pada Januari 2021. Pro kontra vaksinasi COVID-19. Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, menyatakan 3 tipe masyarakat saat menghadapi vaksinasi COVID-19. Pertama, tipe masyarakat yang tidak percaya dengan adanya COVID-19 dan tidak mau divaksinasi,
menemukan masyarakat yang percaya dengan teori-teori konspirasi. Kedua, tipe masyarakat yang percaya dengan adanya COVID-19 ini namun tidak mau beradaptasi dan tidak mau divaksinasi. Ketiga, tipe masyarakat yang percaya dan mau beradaptasi serta divaksinasi dengan vaksin COVID-19. Di Indonesia sekarang sudah menjalani vaksinasi Sinovac, di mana kebenarannya, yaitu vaksin COVID-19 aman dan halal digunakan karena sudah teruji oleh BPOM. Kedua, vaksin COVID-19 yang akan diedarkan bukan untuk uji klinis, di mana kemasan vaksin Sinovac yang bernama CoroVac untuk uji klinis menggunakan kemasan pre-filled syringe atau suntikan, sedangkan vaksin yang akan didistribusikan oleh pemerintah dikemas dalam bentuk vial single dose, yaitu botol kaca. Ketiga, vaksin COVID-19 tidak mengandung sel vero. Pemerintah telah mengklarifikasi bahwa vaksin COVID-19 buatan Sinovac tidak menggunakan sel vero yang dikabarkan tidak halal. Sel vero hanya merupakan media kultur untuk tumbuh kembang virus sebagai bahan baku vaksin. Keempat, distribusi vaksin COVID-19 akan rampung selama 15 bulan, di mana terdengar bahwa distribusi vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia dikabarkan butuh waktu 3,5 tahun. Faktanya, sebenarnya adalah waktu tersebut merupakan penyelesaian vaksinasi ke seluruh dunia, bukan untuk Indonesia. Kelima, tahapan kelompok penerima vaksin COVID-19, di mana periode 1, Januari hingga April 2021, tahap pertama, sebanyak 1,3 juta, yaitu merupakan tenaga kesehatan. Tahap kedua, sebanyak 17,4 juta, petugas publik yang tidak dapat menerapkan jaga jarak secara efektif, dan 21,5 juta untuk lansia di atas umur 60 tahun. Periode kedua, April 2021 hingga Maret 2022. Tahap ketiga, sebanyak 63,9 juta untuk masyarakat dengan resiko penularan tinggi. Tahap keempat, sebanyak 77,4 juta kepada masyarakat. Kesimpulannya, terlalu banyak isu-isu dan teori-teori konspirasi yang mengaduk pendapat masyarakat Indonesia menjadi satu. Namun isu dan teori tersebut tidak memiliki dasar bahkan fakta. Maka penting bagi kita untuk berpikir dengan bijaksana demi masa depan yang lebih baik lagi. Berdasarkan dengan fakta yang sudah dijelaskan, saya harap para penonton yang saya hormati memilih untuk mengikuti anjuran dari pemerintah. Dengan fakta yang ada, dengan berani kita dapat mengatakan, vaksin COVID-19, siapa takut? Sekian presentasi dari saya, Ria Lucifani. Terima kasih telah menonton.